Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini saat ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan dan juga melaksanakan ibadah saum sampai hari ini. Mudah-mudahan saum kita mendapatkan berkah dan lancar hingga nanti pada akhirnya ya. Tentunya juga sampai maghrib ya. Tong nepikeun ka duhur ya. Ya biasa operator Kiki nepi ka duhur we. Udug-udugna. Ya, salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan alam, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'in, tabi'in hingga kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di dunia maupun di akhirat nanti. Saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, malam, dimanapun Anda berada. Yang menyaksikan tayangan ini tentunya di kanal YouTube SMA PGRI Cicalengka di Smapka Channel ya. Jangan lupa untuk di subscribe, di like, di share juga kanal SMA PGRI Cicalengka ini kita dukung ya. Mudah-mudahan bisa menjadi channel untuk pendidikan, konten-konten pendidik. Baiklah untuk pada hari ini SMA PGRI Cicalengka mengadakan istilahnya pers conference ya atau jumpa pers ya terkait dengan agenda kelulusan kelas 12 tahun pelajaran 2020-2021 yang akan dilaksanakan pada minggu depan. Namun sebelum pelaksanaan pengumuman kelulusan, tentunya ada beberapa informasi terkait dengan agenda tersebut, baik dari segi kurikulum, kesiswaan, ataupun yang lainnya. Pada hari ini saya sudah ditemani oleh Bapak Wakasek bidang kurikulum, yaitu Bapak Wahid Jaharudin. Selamat siang waktu saat ini, Pak Wahid. Ya, alhamdulillah, selamat siang, Pak Sidik. Alhamdulillah sehat, Pak Wahid juga gimana Sehat, kabarnya? alhamdulillah, sehat. Semoga Alhamdulillah. semuanya juga sehat. Amin, amin. Lancar saumnya Pak Wahid ya? Ya, lancar, alhamdulillah. Masih ada rezeki dari Allah. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan umur bisa saum pada tahun ini ya. Belum tentu kita bisa saum nanti di tahun-tahun yang akan depan. Jadi alhamdulillah sekali kita bisa saum pada saat ini dan mudah-mudahan lancar. Baiklah saudara-saudara semua, kita akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan rangkaian kegiatan eh, kelulusan dan juga review apa yang telah dilaksanakan oleh SMA PGRI Cicalengka, baik itu dari segi pembelajaran, terus kemarin kegiatan US, gambaran sedikitnya, lalu nanti kita akan membahas tentang pengumuman kelulusan kelas 12 tahun 2021 yang akan disampaikan oleh kurikulum dan juga keseluruhan. Namun yang pertama kita akan mendengar penjelasan dari Bapak kurikulum terkait dengan agenda pengumuman kelas 12. Silakan Bapak Wahid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, umumnya kita selaku umat yang mencintai beliau. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya selaku Wakasek Kurikulum
insya Allah akan menyampaikan press conference mengenai persyaratan atau syarat kelulusan yang khusus bagi kelas 12 yang insya Allah lulusan tahun 2021. Baiklah, bagaimana keadaan kalian? Sehat walafiat. Mudah-mudahan juga saya ucapkan semoga saum kalian, puasa kalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perlu diketahui oleh kita semua, khususnya para peserta didik dan siapapun yang menyaksikan press conference ini, bahwasannya jumlah siswa peserta didik SMA Salengka kelas 12 yang mengikuti pelaksanaan ujian sekolah dan ujian-ujian lainnya untuk lulusan tahun 2021 yaitu kelas program bahasa, program MIPA, program IPS. Dari program bahasa yang mengikuti adalah 27 siswa, dari program MIPA 224 siswa, dan dari program IPS itu 114 siswa. Total semua yang mengikuti adalah 365 siswa. Insya Allah, kalau memang semuanya mengikuti dengan prosedur dasar hukum yang benar sesuai dengan peraturan, insya Allah lulus 100%. Baiklah, saya akan menjelaskan ada beberapa dasar hukum yang perlu diketahui oleh kita semua, yaitu satu dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Standar Pendidikan Nasional. Yang kedua dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana diubah dari Pemerintah Nomor 32 2013 yang diubah lagi ke Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015. Yang ketiga, Peraturan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan. Keempat, Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi. Kemudian Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian. Permendikbud Nomor 24 tentang Standar Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar. Permendikbud. Nah, yang menyangkut masalah langsung kelulusan itu Permendikbud nomor 43 2019 tentang penyelenggaraan ujian yang diselenggarakan oleh sekolah atau oleh satuan pendidikan. Kemudian juga menyangkut masalah surat edaran Kemendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang peniadaan UN dan ujian kesetaraan dan serta pelaksanaan ujian sekolah di masa pandemi COVID-19. Dalam surat edaran tertanggal 1 Februari 2021. Kemudian juga keputusan Gubernur nomor 443 Kep 189 Ukham 2020 tentang status keadaan darurat bencana wabah penyakit akibat coronavirus di Jawa Barat, dan juga surat edaran Dinas Pendidikan nomor 2809 garis miring PK.07 Setistik tentang penyelenggaraan ujian sekolah ya, di akhir semester genap tahun pelajaran 2021 tertanggal 16 Februari 2021 serta keputusan Kepala SMA Salengka nomor 137 Satdik SMA garis miring 3 Romawi titik I 2021 tentang POS prosedur operasional standar ujian sekolah yang dilaksanakan di SMA Bajalengka tahun pelajaran 2020-2021 tertanggal 19 Maret 2021. Atas dasar hukum itulah kami melaksanakan berbagai kegiatan yang pelaksanaan ujian sampai dilaksanakannya ujian akhir atau kelulusan yang insya Allah diumumkan tanggal ke seluruh siswa SMA Salengka tanggal 4 Mei 2021. Kemudian juga syarat perlu diketahui dari peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 43 2019 tentang penyelenggaraan ujian yang diselenggarakan oleh sekolah atau satuan pendidikan ya. Dari uraian Permendikbud itu dalam pasal 6 berbunyi bahwasanya siswa yang dinyatakan lulus itu satu telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran, yang kedua memperoleh nilai sikap perilaku baik, minimal baik, ketiga mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Nah, mengacu hal itu semua, yang dimaksud dengan menyelesaikan seluruh program pembelajaran itu perlu diketahui oleh semua pihak, oleh seluruh siswa, bahwasanya untuk mengikuti dan menuntaskan program pembelajaran mulai dari semester 1
sampai dengan semester 6, baik itu tulis maupun praktek. Yang dibuktikan dengan apa? Itu adalah dengan nilai rapot. Nilai rapot semester 1 dengan sampai dengan semester 6. Itu tidak boleh ada yang terlibat baik tulis maupun praktek, dan itu harus sudah diselesaikan tentunya dengan bukti nilai rapot sendiri. Yang selanjutnya, memperoleh nilai sikap atau perilaku baik adalah siswa tersebut tidak pernah terlibat kriminal atau perilaku menyimpang lain yang berurusan dengan hukum atau etika moral perilaku selama di sekolah. Baik itu penyimpangan dengan antar teman, dengan guru, karyawan, dan sebagainya, termasuk kehadiran, absensi di sekolah, baik absensi tatap muka, absensi PJJ, pembelajaran jarak jauh, berdasarkan bukti atau informasi keterangan dari unsur wali kelas, DP, Wakasek Kesiswaan, dan ketentuan lain dengan minimal baik KKM-nya yaitu adalah 75. Apabila tidak menyelesaikan salah satu itu semua, berarti ada kemungkinan siswa ada yang kemungkinan kelulusannya ditangguhkan atau tidak lulus. Kemudian yang dimaksud mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh sekolah adalah siswa tersebut telah mengikuti ujian-ujian yang diselenggarakan oleh sekolah, baik itu PTS, penilaian tengah semester, ataupun PAT, penilaian akhir tahun atau penilaian akhir semester, baik tertulis maupun praktek, mulai dari semester 1 sampai dengan semester 6. Apabila siswa tersebut belum mengikuti ujian yang dilakukan oleh sekolah, baik tulis maupun praktek, maka kelulusannya ya itu tentu akan ditangguhkan sementara oleh satuan sampai batas waktu siswa tersebut mengikuti kegiatan penyelenggaraan ujian yang dilakukan oleh sekolah. Nah, adapun masalah surat keterangan lulus yang insya Allah akan diumumkan atau kalian bisa download dari web sekolah, yang maksudnya isi SKL itu adalah isinya adalah berupa keterangan lulus atau tidak lulus bagi siswa yang mengikuti pembelajaran dan ujian yang mulai dari semester 1 sampai dengan semester berdasarkan rapat sidang pleno guru yang menentukan kelulusan siswa itu sendiri yang dilampiri oleh hasil nilai rata-rata rapot semester 1 dan semester 6. Jadi kesimpulannya gini, SKL itu berisi tentang surat keterangan lulus atau tidak lulus serta ada surat keterangan rata-rata rapot semester 1 sampai 6 dan nilai ujian sekolah. Kenapa saya lampirkan rata-rata rapot sampai 1 sampai dengan 6? Supaya untuk mempermudah kebutuhan-kebutuhan lainnya pendaftaran siswa ke jenjang yang lebih tinggi biasanya suka diminta rata-rata rapotnya. Kemudian juga untuk SKL surat keterangan lulus tahun 2021 ini siswa dapat mengunduh ya. Kalau Anda ingin mengetahui atau surat keterangan lulus, lulus atau tidak lulus dari kalian, silakan download aja di web sekolah www.smapagroup.scid, ada pengumuman ya. Silakan diklik, Anda download. Ya. Dan sekolah juga tentu menyiapkan SKL yang asli, fotonya asli, capnya asli untuk keperluan kali siswa selanjutnya. Baik pendaftaran ke perguruan tinggi atau universitas atau keperluan lainnya sambil menunggu ijazah terbit dari pemerintah. Kemudian rapat pleno dan sidang penetapan kelulusan itu insya Allah dilaksanakan tanggal 3 Mei 2021 oleh Dewan Guru dan ditetapkan oleh Kepala Sekolah. Terbitnya surat kelulusan, surat keterangan lulus ditetapkan tanggal 4 Mei 2021 dengan mengunduh web sekolah. Sebagaimana yang tadi saya terangkan di www.smapkagroup.scd pengumuman. Kemudian perlu diketahui oleh semua siswa kelas lulusan ya kelas 12 tahun 2021, penerimaan ijazah adalah siswa yang telah menerima SKL. Jadi kalau SKL-nya tidak terima atau kategori belum lulus atau kelulusan ditangguhkan atau dan sebagainya, itu belum hak menerima ijazah. Ya. Dan yang kedua, bukti pengembalian buku pinjaman perpustakaan harus ada. Ya. Kemudian juga disertai bukti telah menyelesaikan seluruh administrasi pendidikan mulai semester 1 sampai semester 6. Kemudian juga penerbitan ijazah. Untuk penerbitan ijazah, sidik jari, pendanaan ijazah menunggu konfirmasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kita tunggu saja apakah bulan Juni atau bulan Agustus. Karena sampai dengan ini belum ada konfirmasi kapan ijazah itu bisa kita terima. Insya Allah kalau ijazah itu sudah diterima, kelulusan sudah diumumkan, kita akan segera menindaklanjuti biasanya antara 2 minggu sampai 3 minggu dalam penelulusan ijazah. Setelah itu bisa diterbitkan, didistribusikan kepada siswa yang berhak menerima ijazah itu sendiri.
Mudah-mudahan seluruh siswa bisa menerima tanpa ada hambatan apapun sebagai jenjang karir kalian ke depan. Dan mudah-mudahan saya juga berdoa ya, kalian nanti setelah lulus dari SMA Majalengka bisa melanjutkan ke perguruan tinggi atau yang bekerja. Mudah-mudahan ilmu yang didapat dari SMA Majalengka itu menjadi berkah rezeki buat kalian dan bermanfaat ya. Khusus bagi orang tua kalian, dari pada kalian sendiri, kemudian juga ada pada Bapak Ibu guru yang telah mengajarkan. Kemudian ya mudah-mudahan dan menjadi doa kita semua, saya harap seluruh lulusan SMA Majalengka adalah menjadi orang-orang yang sukses. Sukses Amin. untuk semua, sukses bersama. Tentunya menjadi kebanggaan orang tua, guru, keluarga, dan sebagainya, terutama bangsa Indonesia. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu adalah penjelasan, terkait kurikulum oleh Bapak Wahid Jaharuddin. Namun seperti biasa, Pak Wahid, biasanya kalau anak-anak itu meskipun sudah diumumkan, tentu saja masih ada banyak pertanyaan-pertanyaan ya. Ya, Sudah ada beberapa pertanyaan yang ya, masuk melalui media sekolah, ya, terkait dengan apa, syarat kelulusan tadi ya, sudah diberitahu oleh Pak Wahid bahwa syarat kelulusan itu yang pertama adalah, lulus atau telah menyelesaikan, pembelajaran dari semester 1 sampai dengan semester 6 seperti itu. ya. Namun, eee, jika ada salah satu dari syarat itu belum terpenuhi, seperti, pembelajarannya belum, tuntas atau bagaimana ataupun, belum mengembalikan, buku istilahnya, apakah SKL-nya nanti, ditangguhkan atau bagaimana seperti itu, Pak Wahid? Kalau SKL itu tidak menghambat ya, tidak menghambat insya Allah dibagikan kalau masalah buku. Cuma hanya peringatan saja untuk segera secepatnya mengembalikan buku ke perpustakaan yang memang buku itu penting untuk adik-adik kelas ya kalian yang selanjutnya. Tetapi yang untuk SKL tidak menghambat, silahkan di-download aja itu semua. Tapi mungkin untuk masalah nanti ya ijazah lah, untuk masalah ijazah Mhm. kita harus mengembalikan dulu bukti pengembalian buku perpustakaan. Kalau di catatan bagian perpustakaan, misalnya Anda itu meminjam tapi belum mengembalikan dalam buktinya, ya otomatis ada aturan tata tertib dari perpustakaan itu sendiri. Apakah Anda mengganti ataukah apa dalam bentuk lain mengganti buku dengan buku yang sama atau yang lainnya. Itu saja Pak Sidik. Mmm, baik, tentunya ada, dalam nanti ada mungkin ada salah satu siswa yang istilahnya kelulusannya itu ditangguhkan, Pak Wahid. Nah, terkait dengan pembelajaran ataupun proses yang belum dilaksanakan seperti ya belum masuk tugas dan lain-lain mungkin dari guru mata pelajarannya. Jika ada hal seperti itu, nah ada siswa yang ingin melakukan perbaikan. Nah, tenggat waktunya itu kira-kira batasnya sampai kapan nih Pak Wahid? Supaya nanti siswa-siswa ini tahu, oh saya ini ternyata ketika melihat pengumuman itu, wah saya ditangguhkan nih. Nah, kira-kira nanti, apa yang harus dikerjakan dan berapa lama untuk, bisa mendapatkan minimal SKL-nya seperti itu? Oh, baik. Kalau pertanyaan semacam itu ya, sebetulnya masalah SKL itu tidak ada yang bisa ditangguhkan. Batas akhirnya ya tanggal sebelum tanggal rapat kelulusan itu harus sudah tuntas. Tidak ada nilai nilai penetapan kepala sekolah yang intinya ditangguhkan atau tidak ditangguhkan. Sebetulnya halus itu sudah lulus. Cuma masalah dalam aturan main yang ditetapkan dalam pos ini ada beberapa hal pertimbangan. Mungkin ya kita pun maklumlah dalam di era pandemi COVID-19 ini ada beberapa hal gangguan terutama dalam masalah pembelajaran, absensi, tugas menugas dan sebagainya. Tentu adalah dampak daripada kepemilikan kuota dan sebagainya walaupun pemerintah telah mensubsidi kuota kuota tetapi pada kenyataannya ya ya masih relatif ya pemanfaatannya kurang maksimal ya. Untuk itu kalau memang ini ada keberatan berdasarkan hasil keputusan rapat dewan guru ternyata anak ini sebenarnya sudah lulus, tetapi ada beberapa hal yang memang urgen
kelulusannya harus ditangguhkan. Nah, makanya Hmm. mungkin ada nanti di slide download kelulusan ya. Jadi ada istilah di sini ya, dalam arti belum dinyatakan lulus berarti lulus dengan bersyarat. Nah, syarat itu yang harus dipenuhi ya. Hmm. Sebelum biasanya 1 minggu atau maksimal 1 minggu setelah pengumuman itu dilaksanakan dan siswa tersebut berhak menerima SKL apabila surat keterangan itu diberikan. Kemudian apabila misalnya sampai dengan batas waktu ditentukan tidak menyelesaikan pula, berarti otomatis biasanya memang sudah ada udah kategori lulus ya. Cuma ada aturan yang memang perlu ditekankan kepada kalian itu harus menyelesaikan. Ya, terutama ini biasanya yang menyepelekan itu adalah masalah praktik. Ya memang di era pandemi praktek memang daring ya, benar-benar daring, tapi kenyataannya tidak semua siswa menyelesaikan. Itu sampai menyelesaikan dulu, batas waktu 1 minggu ya. 1 minggu nanti konfirmasi dengan wali kelas, baiknya dengan pihak sekolah, insya Allah SKL juga akan diberikan pada akhirnya. Ya. Tapi dengan catatan itu, selesaikan dulu permasalahan itu semua yang menyangkut masalah kewajiban, menyangkut masalah akademik. Sebetulnya tidak boleh ada tugas-tugas atau PL-PL kalau sudah lulus lulus. Tapi kenyataannya memanglah di era pandemi semacam ini harus adil masalahnya. Hmm. Ada siswa yang rajin juga lulus, harus lulus. Kenapa siswa yang rajin lulus, siswa yang tidak rajin lulus, ya itu harus berkeadilan juga. Maka siswa yang belum mengerjakan tugas, diantaranya ada ujian-ujian kecil lah praktek, dan ya otomatis kalau kelulusannya harus ditangguhkan dulu sementara. Kan dalam arti tidak lulus, lulus Hmm. sebetulnya, tapi ditangguhkan sementara sampai siswa tersebut melaksanakan ujian praktek. Batas waktu 1 minggu, maksimal 2 minggu sampai terbitnya ijazah. Itu saja Pak Sidik. Oke, baiklah. Itu ya, jadi kalau ada nanti di statusnya pengumumannya itu ditangguhkan, berarti bukan berarti Anda itu tidak lulus ya, tapi hanya mungkin SKL-nya itu apakah tidak bisa di-download atau nanti, ya ada informasi lanjutan dari, Bapak Ibu wali kelasnya seperti itu ya. Nah, Pak Wahid ini ada yang tanya kira-kira itu, kalau SKL itu apakah bisa dipakai untuk kerja, atau yang lainnya, eee, sebelum sampai adanya ijazah? Dan ijazah itu biasanya, kira-kira pasti banyak yang nanya kapan, seperti tahun kemarin lah. Jadi bulannya itu bulan kapan? Kayak gitu, Pak Wahid. Ya, SKL itu kan fungsinya sebagai pengganti sementara ijazah terbit. Fungsinya sama saja, sementara sebelum ijazah terbit, satu SKL itu surat keterangan lulus itu sebagai bukti menyatakan bahwa kalian itu sudah lulus. Dan di dalam lampiran SKL itu ada nilai rata-rata raport, ada juga nilai ujian sekolah. Dan nilai tersebut ya adalah gambaran daripada ijazah. Nah, sebagaimana dalam tadi peraturan, dalam pos UN, mereka yang berhak menerima ijazah adalah mereka yang sudah menerima SKL, surat keterangan lulus dari pihak sekolah, baru menerima ijazah. Adapun masalah fungsi dari SKL itu sendiri sama, bisa digunakan sementara pengganti ijazah baik untuk daftar ke perguruan tinggi atau universitas atau ke yang lebih tinggi atau mendaftar kerja, tergantung perusahaannya Hmm. kalau mendaftar kerja. Bahkan dengan surat lulus pun dulu tahun kemarin itu bisa saja beasiswa masukkan sebelum terbitnya ijazah. Nah, ada pun masalah terbitnya ijazah kapan dan tanggal berapa saya belum pasti. Yang jelas mungkin mudah-mudahan ya mudah-mudahan secepatnya pemerintah bisa mendistribusikan ijazah ke kesatuan pendidikan atau ke sekolah. Biasanya sekitar bulan Juni, Juli atau Agustus lah, sekitar itu bulan semua ya. Tahun kemarin kita bercermin ya sekitar bulan Agustus baru bisa didistribusikan. Untuk sementara untuk keperluan-keperluan perguruan tinggi atau lainnya ataupun melamar kerja bisa menggunakan SKL. Itu sudah cukup. Sementara. Terima kasih. Itu Pak Sidik ada lagi. Saya rasa cukup jelas ya, karena biasanya anak-anak ini nanya lebih banyak nanya kapan
kelepasan gitu ya. Jadi henteu nanya nggak nanya, saya tuh ditangguhkan atau enggak ya. Jadi mikirnya Oh, pengen ada wisuda atau enggak kayak gitu. Nanti bisa dijawab oleh Pak Sudiono, kebetulan belum datang, nanti kita, akan undang eh, tentunya, tambah Pak dan Sidik tambah, gimana Pak? ada tambahan. Nah ini bagi siswa-siswi yang berprestasi ya nanti insya Allah akan diumumkan siapa saja yang berprestasi di program bahasa dan budaya, di program MIPA, Matematika Ilmu Pengetahuan Alam, dan di program Ilmu Pengetahuan Sosial. Nah, bagi siswa-siswa yang memiliki rata-rata rapor tertinggi, rata-rata hasil UAS tertinggi, tapi yang diambil satu itu Pak Sidik, ya. Mmm, Satu dari program bahasa, satu dari program MIPA, satu dari program IPS. jadi Yang perjurusan ya Pak Wid ya? ya yang nilai terbaik ya, terbaik dari akademik, terbaik dari perilaku sosial, terbaik dalam segala sesuatu hal keaktifan itu diambil dan insya Allah akan diberikan sertifikat prestasi dari pihak sekolah dan disertai dengan uang KDD. Nah ini besar kecilnya tidaklah seberapa, tapi ya bangganya mudah-mudahan juga menjadikan motivasi bagi siswa-siswi yang selanjutnya baik itu kelas 11 yang akan datang, yang akan menjadi kelas 12 ataupun kelas 10 bahwa silakan menuai prestasi ya. Yang jelas ini bukan dilihat dari jumlah kecilnya tapi kebanggaannya dari pihak sekolah kepada kalian. Itu saja Pak Sidik yang pesan yang terakhir oleh saya. Mudah-mudahan kalian semangat, tetap puasa dijalankan sampai tuntas. Allah memberkahi semua dalam kehidupan. Terima kasih. Amin. Baiklah, ya jadi untuk yang berprestasi ini di SMA PGRI Cicalengka sangat diperhatikan ya. Khususnya bagi yang prestasi akademik. Adapun yang non akademik juga kita perhatikan, kita beri beasiswa seperti itu. Itulah dari penjelasan dari Bapak Kurikulum, Bapak Wahid Jaharuddin SAG terkait dengan agenda kelulusan, lalu kapan pengumumannya ya. Tadi sudah disampaikan bahwa pengumuman kelulusan itu akan disampaikan pada tanggal 4 Mei 2021. Nanti jamnya atau pengumumannya kita akan, sampaikan nanti di media sosial SMA PGRI, tentunya khususnya di Instagram ya, atau nanti akan ditayangkan di kanal YouTube kami ya. Dan itulah, penjelasan dari Bapak Kurikulum, saya haturkan terima kasih dan nanti kita akan lanjut dengan informasi dari kesiswaan bersama Pak Sudiono. Saya ucapkan terima kasih Pak Wahid, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita kembali lagi. Tadi sudah membahas tentang kurikulum terkait dengan agenda kelulusan dengan Bapak Wahid Jaharuddin. Tentunya masih ada pembahasan terkait dengan bidang yang lain, masih berkaitan dengan agenda kelulusan kelas 12 tahun 2021. Kali ini saya sudah ditemani dengan Bapak Kesiswaan yaitu Pak Sudiono. Apa kabar Pak Sud? Alhamdulillah baik sore ini. Alhamdulillah, ya, Kumaha Kang Sidik? Baik-baik juga. alhamdulillah, alhamdulillah baik. Masih segar sahur? Alhamdulillah siap, masih sehat segar. Eh, Masih nanti kita nunggu agenda bukber nih kayaknya maksudnya. Siap, siap. Nanti kita rencanakan. Ini kita sudah mendekati kepada pengumuman atau akhir perjalanan kelas 12 ya untuk yang tahun ini. Kita akan melakukan pengumuman nanti pada tanggal 4 seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Kurikulum. Tentunya ada pembahasan lanjutan atau tambahan dari kesiswaan terkait bagaimana apakah kalau tahun-tahun sebelumnya itu ada yang di sekolah sebelum pandemi ya, maksudnya ada yang di Ya, iya. sekolah, terus ada yang di, Yang di rumah rumah-rumah. makan, Ya, ya kayak gitu. Nah, secara teknis ini karena masih pandemi dan lain-lain, kita akan membahasnya dengan, Bapak Kesiswaan ya. Takutnya nanti anak-anak itu berkerumun atau berkumpul di suatu tempat. Jadi, untuk itu, saya persilahkan kepada Pak Sudiono untuk membahas terkait dengan teknis, atau himbauan
dari kesiswaan tentang agenda kelulusan kelas 12. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih Pak Sidik yang sudah memberikan ini kesempatan kepada saya selaku kesiswaan di SMA PGRI Cicalengka. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Kurikulum, Bapak Wahid, bahwa pengumuman kelulusan itu akan dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2021 yang tepatnya jam 20.30 melalui website SMA PGRI Cicalengka. Nah, perlu anak-anakku sekalian ya ketahui bahwa pengumuman kelulusan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kurikulum sudah jelas ya dengan dasarnya. Untuk itu saya selaku kesiswaan ini hanya penyambung lidah dari sekolah. Hanya kewenangannya ada di kesiswaan. Setelah para siswa melihat eh, hasil pengumuman kelulusan yang disampaikan oleh sekolah, tentunya ada himbauan. Himbauan dari sekolah kepada seluruh siswa SMA PGRI Cicalengka kelas 12 selama kegiatan tersebut ya. Yang pertama, siswa dilarang berkumpul dengan temannya untuk melihat hasil pengumuman tersebut. Ini dengan alasan ya, dengan alasan yaitu yang kedua ya, kita masih dalam suasana pandemi COVID-19. Jika terpaksa bersama temannya dengan alasan jaringan internet kurang baik atau tidak ada fasilitas untuk membuka website sekolah, maka siswa diperbolehkan untuk berkumpul, tetapi harus menggunakan protokol kesehatan COVID-19, yaitu dengan menerapkan 4M, selalu mengecek suhu tubuh, mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan. Maka dari itu, kalaupun berkerumun tidak banyak 1, 2, 3 orang lah begitu. Selanjutnya yang ketiga, setelah melihat pengumuman kelulusan, siswa dilarang melakukan perayaan yang berlebihan. Bisa sifatnya konvoy atau bahkan sampai ke vandalisme, coret-coret ya, baik seragam sekolah ataupun eh, barang atau benda yang lainnya, yang tentunya ini akan mengganggu ketertiban orang lain. Selanjutnya yang keempat, ini himbauannya, apabila himbauan ini tidak diindahkan, maka sekolah sepenuhnya menyerahkan kepada pihak yang berwajib. Karena tidak sedikit eh, kejadian ini tahun-tahun yang lalu itu suka dilakukan oleh seluruh siswa kelas 12 yang merayakan kelulusan. Tentunya ini kewenangan yang berwajib kepolisian atau saat ini tentunya Satgas COVID-19 juga berwenang untuk menindak para pelaku vandalisme atau kerumunan-kerumunan. Selanjutnya yang kelima, sanksi yang lain yang diberikan oleh sekolah yaitu penangguhan kelulusan. Sekalipun kalian sudah melihat lulus, itu kan ada tanda bukti kelulusan yang asli, sekalipun bisa diunduh, tidak menutup kemungkinan kelulusan yang asli itu bisa ditangguhkan. Terus penangguhan ijazah untuk penyerahannya. Dan
tentunya tidak dilibatkan dalam kegiatan pelepasan kelas 12. Nah, ini kan sangat disayangkan karena kelas 12 itu momen indah pada saat pelepasan dan tentunya tidak mendapatkan surat kelakuan baik dari sekolah karena sudah jelas-jelas kan siswa melanggar himbauan dari sekolah. Tentunya kalau kelakuan baiknya berkurang. Itu yang utama barangkali untuk hubungannya dengan pengumuman kelulusan yang tadi disampaikan oleh Bapak Kurikulum. Selanjutnya sebagai pengumuman tambahan, siswa kelas 12 itu masih ada yang belum dipoto ya, ada kurang lebih 12 orang. Tetapi kami pihak sekolah sampai saat ini menunggu. Silahkan kalian bisa dipoto mandiri ya atau di studio foto yang sudah ditunjuk oleh sekolah dengan biaya gratis ya. Tapi ya sampai saat ini yang 12 orang itu belum melakukan hal tersebut. Sehingga mungkin dalam pengumuman kelulusan tidak muncul foto ya, seperti itu. Dan mungkin nanti ada album, kenangan dan sebagainya, ya belum ada foto kalian. Yang kedua, ini kabar gembira juga untuk kalian, sekalipun situasi kondisi pandemi COVID seperti ini, ya, tetap kalian punya hak untuk dilepas oleh sekolah, ya, dalam bentuk acara pelepasan bagi atau khusus kelas 12 yang sudah lulus. Nah, ini berdasarkan hasil rapat Dewan Guru. Dan kapan waktunya tentunya kami belum bisa menentukan titik mangsa, tanggal, harinya karena sambil menunggu resmi situasi kondisi dari keberadaan ijazah. Dan tentunya sambil melihat situasi kondisi pandemi COVID-19. Kalau seandainya sudah selesai pada saat bulan Juni, misalkan kita bisa menyelenggarakannya semeriah mungkin. Tetapi kalau seandainya masih suasana seperti ini, ya kenapa tidak kita tetap melaksanakan dengan standar protokol kesehatan COVID-19. Itu yang saya kira yang sangat penting diumumkan saat ini, diinformasikan kepada kalian semua, sehingga kalian tidak kehilangan arah tujuan mau kemana, seperti apa, kelas 12 ya. Yang paling penting itu tadi yang pertama, pada saat, pengumuman kelulusan kalian tidak, berlaku brutal. Itu saja barangkali, Pak Sidik, informasi tambahan dari kesiswaan sebagai perpanjangan dari pimpinan sekolah SMA PGRI Cicalengka. Baik, terima kasih informasi yang telah disampaikan oleh, kesiswaan Pak Sudarno. Tentunya, kita semua mengharapkan yang terbaik ya Pak Sud ya. Betul betul betul. Jadi anak bisa, mendapatkan kelulusan tapi Betul, juga sukses dan ya, tidak ada ekses, seperti eee, itulah, artinya tidak ada neko-neko kayak gitu. Oh iya, ini mungkin tambahan, saya yakin, siswa SMA PGRI Cicalengka itu sudah pada dewasa dalam hal ini menjaga, protokol kesehatan atau dalam kegiatan pengumuman kelulusan nanti. Mudah-mudahan, kalian sehat, selamat dan Amin, sukses, itu saja amin, barangkali. amin, amin, amin. Nah, ini meskipun di masa pandemi, tahun kemarin juga di masa pandemi ya, Iya, tapi betul betul. ada kecontohan bahwa di luar sana, di sekolah lain pun ada melakukan vandalisme. Jadi kita itu, dari pimpinan sekolah dan, stakeholder sekolah semua, tidak ingin ada kejadian seperti itu ya, takutnya, Betul amit-amit betul.
terjadi positif dan lain-lain gitu, maksudnya kita hanya Iya, menjaga saja, seperti itu. betul Adapun betul. Mhm. adapun nanti, jika ketahuan ini sudah di luar kendali, sekolah mungkin ya maksudnya, jadi Betul. Betul betul, karena saat ini kan situasi sekolah itu kalau belajar juga daring, jadi siswa itu semua berada di lingkungan rumahnya masing-masing. Maka dari itu nanti yang bertanggung jawab orang tua. Kalian harus kasihan sama orang tua, kalau ada apa-apa bukan ke sekolah tapi orang tua nanti yang dipanggil seperti itu. ya, udah dipanggil terus nanti, belum lagi diperiksa kan kalau ada berkerumun gitu pasti diperiksa maksudnya Iya oleh, iya iya pihak kesehatan gitu, harus di-swab, harus di-rapid dan lain-lain, itu butuh iya, biaya itu dan biaya lain-lain. mahal itu. Ya, jadi harus dipikirkan ulang jika ingin, melakukan perayaan-perayaan. Iya, betul. Sebenarnya untuk perayaan kan itu kesenangan ya, bukan Betul. berarti, dilarang untuk, merayakan, tapi tidak untuk berlebihan kayak gitu, tidak Iya, turun ke jalan, betul berkerumun, betul. pakai motor biasanya kalau anak-anak itu, Iya. konvoi dan lain-lain. Ya setidaknya makan-makan mungkin dengan keluarga atau buka bersama kayak gitu bisa menjadi perayaan tersendiri, apalagi kita di bulan, Ramadan seperti ini kayak gitu. Iya, betul 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 seperti itu. Karena apalagi pada saat pengumuman kelulusan ini mendekati ya hari raya Idul Fitri, di jalanan sudah padat gitu ya, sudah padat masa ditambah yang konvoi-konvoi, waduh keterlaluan itu nantinya, Ya, kasihan nah pengguna jalan yang lain, begitu. Diharapkan tidak, siswa SMA PGRI Cicalengka saya yakin, semua dewasa lah seperti itu. nah tadi sudah disinggung bahwa, oleh Bapak Kurikulum dan juga Bapak Kesiswaan bahwa pengumuman nanti akan dilaksanakan pada tanggal 4 Mei, pukulnya 20.30 waktu Indonesia Barat. Kenapa kita mengambil, malam? Karena, ada beberapa pertimbangan risiko mungkin ya, Iya. untuk, dijalankan seperti itu. Tapi ada yang sudah, masuk, ada yang bertanya gini, Pak terkait Oh, iya iya. dengan, eee, apa, agenda kelas 12 nih, paling banyak yang ditanya adalah kesesuaian bukan kurikulum ini Ya, kayaknya. iya iya, seperti apa itu? Nah, pertama, ada wisuda apa enggak katanya gitu, terus, Oh, wisudanya pakai kebaya apa enggak gitu kayak kayak tahun kemarin. Terus, biasanya tanggal berapa atau, bulan apa, kira-kira aja mungkin. Ini ada pertanyaan-pertanyaan masuk yang dari, eee, kelas 12 ini. Bagaimana Mas ini? oh iya, bagus itu pertanyaannya. Pasti yang diharapkan ya, itu kan suatu hal yang sangat ditunggu-tunggu yang namanya pelepasan atau wisuda seperti itu. Tadi sudah saya sampaikan, sekolah sampaikan bahwa pelepasan insya Allah ada ya. Hanya waktu kita melihat situasi kondisi. Ya ancar-ancar antara Juni, Juli lah gitu. Lihat sambil melihat kalender akademis secara nasional. Karena kita belum tahu ijazah juga kapan keluarnya, tapi ancar-ancar seperti itu, antara Juni, Juli, ya mudah-mudahan lancar. Selanjutnya masalah pakaian, ya itu luar biasa kalau sudah bertanya pakaian. Itu pakaian yang dianggap raja, ratu silahkan pakai, seperti itu. Ratuna, raja, nah pakaian kalian gitu silahkan pakai, seperti itu. Ya itu ya. Jadi yang bertanya, ada pelepasan atau enggak, ya diusahakan ada, meskipun dengan syarat protokol kesehatan seperti dengan tahun kemarin gitu ya, dengan Iya, protokol kesehatan yang ketat. Eee, Kiranya itu saja pertanyaan-pertanyaan seputar, pelepasan ini kayak iya gitu Mas. iya, siap siap. Nah, Tambahannya nanti tetap sama ada pengalungan medali, ada buku album kenangan, nah seperti itu. Sama, ya seperti itu, hanya situasinya saja yang berbeda ya. Itu saja mungkin, baik. Pak Sidik ya. Baik, Mas Sudiono, telah memberikan, keterangan, dari kesiswaan terkait dengan agenda, kelulusan khususnya dan nanti kita akan menuju pelepasan seperti itu. Jadi, kami tidak bosan untuk, mengingatkan kepada Anda,
siswa-siswi kelas 12 SMA PG Cicalengka untuk tidak merayakan kelulusan dengan cara berlebihan. Dan adapun jika terpaksa untuk istilahnya dengan teman atau berkumpul itu tidak lebih dari 3 orang, 4 orang gitu, dengan menerapkan standar prokes yang telah ditetapkan. Sekali lagi terima kasih Pak Sudiono telah memberikan Ya. keterangan di pers conference untuk pengumuman kelulusan dan agenda kelas 12 tahun 2021. Kita doakan semua lancar dan Amin. saumnya lancar, sehat Amin. selalu. Oke, jadi itu pembahasan dari Bapak Kurikulum dan juga Bapak Kesiswaan terkait dengan agenda dan juga pengumuman kelulusan kelas 12 tahun 2021 tentunya ya. Jangan lupa yang pertama bahwa pengumuman kelulusan akan dilaksanakan pada tanggal 4 Mei, hari Selasa, jam atau pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Jadi pukul setengah 9 malam. Kalian bisa mengaksesnya di laman www.semapkagroup.sch.id ya. Tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Siswaan terkait dengan himbauan-himbauan seperti tidak berkerumun, tidak berkumpul dengan teman terkait dengan pengumuman hal ini tentunya harap diindahkan atau dipatuhi dan juga jangan melakukan perayaan-perayaan yang berlebihan seperti turun ke jalan gitu, naik motor rame-rame dan lain-lain. Apalagi dengan adanya aksi vandalisme. Jadi mengganggu ketertiban umum, ketertiban orang lain juga. Terutama kita sekarang pada saat ini masih atau dalam keadaan di bulan suci Ramadan. Jadi ketika pengumuman nanti kalian melakukan perayaan itu sangat mengganggu ibadah eh, orang lain. Seperti itu ya. Dan saya hanya menambahkan saja bahwa nanti kalian dapat mengakses pengumuman melalui laman www.smapkagroup.sch.id/pengumuman. Nanti linknya ada di description di bawah ya. Lalu siswa-siswi dapat melihat pengumuman kelulusan dengan memasukkan NISN masing-masing ya. Jadi orang lain tidak bisa melihat kecuali orang lain atau temannya tahu NISN Anda. Nah, apabila terdapat kesalahan data atau terdapat kendala dalam pengumuman, maka Anda bisa mengadukan melalui WhatsApp pribadi saya di 0812 1469 5668. Dengan format pengaduannya adalah judulnya perbaikan data, lalu diberi nama kelas ya, inisial kalian, lalu isi perbaikan datanya, data yang tercantum di pengumuman atau di dalam SKL, lalu data yang seharusnya. Seperti contoh, nah ini contohnya. Judulnya perbaikan data, nama Raffi Taryana, kelas 12 IPA 8. Isi perbaikan data dalam SKL atau yang tercantum di pengumuman atau yang terdapat di surat di surat keterangan lulus atau SKL. Nama Raffi Firdaus, TTL-nya Bandung 9 Maret 2003, NISN seperti yang dicantum. Nama ayah Erwin Firmansyah. Ternyata data ini salah. Data yang seharusnya adalah nama Raffi Fitrayana, TTL-nya Bandung 6 April 2003, NISN-nya juga sebagai yang tercantum, nama ayah Erwin Gunawan Taryana. Ya, jadi jika ada kesalahan data dan ingin memperbaiki silahkan WhatsApp saja di nomor saya atau mau minta pada temannya yang punya WhatsApp saya. Silahkan dan langsung kepada intinya. Jadi jangan hanya P atau hanya salam saja. Bukannya saya tidak menerima salam Anda, tapi tentunya banyak atau tidak hanya 1-2 orang, jadi harus langsung fokus saja pada intinya. Ya.
Itu saja yang dapat kami sampaikan dari pihak sekolah untuk kegiatan pengumuman kelulusan dan agenda kelas 12 tahun 2021. Ya, jangan lupa tanggal atau hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 pukul 20.30 silahkan akses laman www.semapkagroup.sch.id/pengumuman. Masukkan NISN kalian untuk melihat apakah kalian itu lulus atau tidak lulus, bagaimana yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah. Adapun jika ada perbaikan data atau kendala, silahkan menghubungi WhatsApp pribadi saya. Insya Allah standby ya. Tapi kalau misalkan ada keterlambatan dibalas atau hanya dibaca saja, jangan khawatir, apa yang Anda harapkan insya Allah dikerjakan. Itu saja yang dapat saya sampaikan melalui pihak sekolah. Dan untuk yang bertanya apakah ada pelepasan, tadi apa yang dikatakan oleh Bapak Kesiswaan, insya Allah akan ada pelepasan. Tentunya masih menunggu ijazah atau informasi dari pemerintah terkait dengan keluarnya belangko ijazah. Setelah ada keluarnya informasi terkait hal tersebut, maka akan disampaikan kembali melalui akun media sosial resmi sekolah. Ditunggu saja kabar selanjutnya. Dan terima kasih. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube SMA PGRI Cicalengka untuk membantu dan juga mengembangkan channel ini. Terima kasih. Saya ucapkan sekian press conference pengumuman kelulusan dan agenda kelas 12 tahun 2021 SMA PGRI Cicalengka. Insya Allah akan tayang pada 3 Mei ya. Tayang di channel YouTube Semapka Channel. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas nama lembaga SMA PGRI Cicalengka dihaturkan terima kasih, dan terima kasih sudah subscribe dan mendukung channel ini. Sekian press conference terkait dengan pengumuman kelulusan dan agenda kelas 12 tahun 2021 SMA PGRI Cicalengka. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun Anda berada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.